Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Jumat tanggal 16 Mei tahun 2025, saya masih melanjutkan kisah sebelumnya. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman untuk membaca kisah sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Hari-hari berlalu, setelah aku dan ibu hubungan kami diketahui oleh Bulek, tidak ada yang berubah. Hanya aku saja yang sedikit canggung. Sementara ibu maupun Bulek bersikap biasa saja. Di hari itu, setelah mandi, ibu meminjam HP-ku dan pergi menjemput Dona dan Doni. Saat kembali ibu memberikan HP-ku. Malamnya saat bosan setelah chatku tidak dibalas Fitri, aku iseng mencari hasil rekaman tadi siang, tapi nihil. Aku sedikit panik dan menanyakan ibu yang meminjam HP-ku. Ini di sini, katanya sambil menunjukkan plastik klip yang berisi memory card di dalamnya. Bahaya kalau disimpan di HP-mu. Benar juga. Setelah kejadian itu, aku belum melakukannya lagi. Baik dengan ibu ataupun dengan Bulek. Apalagi kakekku demam setelah kehujanan kemarin. Jadi tidak mungkin melakukannya di rumah ini. Besok rumah kamu sudah bisa ditempati lagi ya Enduk. Kakekku bertanya kepada ibu saat kami berkumpul di depan TV. Iya Pak, tadi Pak Harun telpon, katanya penyelidikannya sudah selesai dan dikonfirmasi hanya ada 2 tersangka. Besok juga motor yang jadi barang bukti dibalikin. Kakek mengangguk saat mendengar jawaban ibu. Kami mengobrol santai malam ini. Kadang saat iklan datang menyela sinetron yang kami tonton, Dona dan Doni berebut remote. Keduanya memiliki tayangan berbeda yang ingin ditonton. Tapi ya, Dona lebih sering menang. Bulek Tini yang melihat anak kembarnya yang tidak akur kadang menegur keduanya. Sementara si bungsu Rani anteng di dalam dekapan ibunya, kadang dia merengek minta minum. Biasanya ketika Rani ingin minum, Bulek akan menutup dengan jarik yang ia gunakan menggendong Rani. Tapi setelah aku melakukan dengannya, Bulek tidak lagi sungkan memamerkan di hadapanku. Aku tahu itu adalah kode keras darinya, tapi kodenya itu belum bisa aku ambil. Waktu terus berlalu, tanpa sadar hari ini adalah hari terakhir masa skorsku. Aku kembali mengenakan putih abu-abu dan tas ransel. Luka di wajahku sudah kering dan pulih, tapi tetap ada bekas yang menapak. Wajah semakin sangar saja sekarang. Ayah sudah pulang. Beliau datang Jumat kemarin dan langsung histeris saat tahu Ibu Halim. Ayah sangat senang sampai-sampai mengadakan syukuran di rumah. Tetangga sekitar juga terkejut mendengar kabar itu. Beberapa juga mengejekku. Ci, nggak jadi anak tunggal lagi. Atau, akhirnya punya teman berantem. Begitulah yang tetanggaku ucapkan saat aku nongkrong di pos ronda saat malam minggu. Beberapa jam setelah acara syukuran. Aku sendiri ikut senang, karena aku tidak perlu lagi khawatir tentang kehaliman ibu lagi. Ayah sangat perhatian kepada ibu, setiap keinginan ibu selalu dituruti, bahkan sekedar mengambilkan segelas air minum. Bahkan sampai menyuruh Bulek Tini tinggal di rumahku untuk membantu pekerjaan rumah. Meski tidak gratis, awalnya Bulek sempat menolak, katanya tidak ada yang mengurus kakek. Namun kakek mengatakan, tidak apa kalau siang, malamnya tetap pulang. Dan ya, Bulek Tini membantu pekerjaan rumahku ketika siang sampai sore. Ibu memalsukan umur kehalimannya agar ayah tidak curiga. Beruntung ayah tidak menaruh curiga. Begitulah, akhirnya hari-hari baru dimulai. Fiksi menggerung saat tali gasku tarik. Tidak ada kendala dan aman untuk dikendarai. Aku mengecek haku dan memberi kabar kepada Fitri melalui chat. Aku otu ke rumah kamu. Tulisku dengan emoji love yang menyertai.
Tanpa mengindahkan hal kecil itu aku memasukkan persneling dan melaju perlahan. Ya, untuk pertama kalinya, aku menjemput Fitri di rumahnya setelah skorsing yang ku terima. Masa skors menyulitkan kami berdua untuk bertemu, apalagi tugas-tugas menumpuk. Aku sendiri tertinggal dalam pelajaran. Ini cukup gawat mengingat ujian akhir semester genap akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Bicara soal kedekatanku dengan Fitri yang sukar bertemu, ada sosok ayah Fitri yang belum merestui hubungan kami. Aku sendiri belum pernah bertemu dengan ayahnya Fitri. Pacarku ini bilang jika ayahnya itu seorang sopir tronton yang sering bepergian lintas pulau. Gugup, tentu saja aku rasakan. Jarak antara rumahku dengan Fitri sekitar 8 kilometer. Hanya melewati satu desa sebelum sampai di rumahnya, tidaklah jauh. Rumahnya yang berwarna hijau cerah begitu mencolok di antara rumah lain yang memiliki warna kusam. Apalagi dengan truk tronton hijau yang terparkir di halaman rumahnya. Ini pertama kalinya aku melihat mobil ini di rumah Fitri. Di depan rumah duduklah seorang pria. Wajahnya terlihat garang dengan kumis tebal. Bertengger di atas bibirnya. Alisnya hampir saja menyilang jika tidak ada kerutan di antara keduanya. Kaos singlet dan sarung, begitu sederhana pakaiannya. Tangan kanannya berhias gelang tasbih dan jarinya ada 2 akik yang berkilau dengan ukuran 1 ruas jari. Dia menggenggam HP, aku kenal HP itu. Tidak salah lagi itu adalah HP milik Fitri. Dalam sepersekian detik itu aku langsung tahu, inilah Bapak Fitri, calon mertuaku di masa depan, Daud Firdaus. Waktu berjalan begitu cepat. Begitu yang aku rasakan. Entah karena aku yang keasyikan pacaran dengan Fitri atau memang waktu yang berjalan terlalu cepat. Aku tidak tahu. Selama waktu ini aku banyak menghabiskannya bersama Fitri. Kami ngedate hampir setiap hari, terutama sepulang sekolah. Entah hanya sekedar jalan-jalan dengan motor atau duduk berdua di bangku taman, kami lakukan itu. Serasa jika ada Fitri, pergi kemana saja aku sanggup. Sayangnya dalam waktu ini juga kedekatanku dengan ibu agak mengendur. Terutama karena adanya ayahku. Aku belum melakukannya lagi dengan ibu sejak kepulangan ayah. Kadang aku merasa frustasi karena keinginan yang menumpuk. Untung terkadang aku bisa mewujudkannya kepada Bulek Tini, walau sangat jarang. Dalam 2 bulan ini, hanya 2 kali aku melakukannya dengan Bulek. Untungnya atau mungkin teganya diriku, Fitri sudah mau membantuku dalam masalah itu. Aku belum berbagi. Dengannya, hanya biasa saja. Fitri bersedia melakukan itu awalnya karena kejahilan dirinya. Ya, pacarku ini sangat jahil. Kami sering melakukannya di rumah Fitri, ayahnya yang jarang di rumah dan ibunya yang sering ikut pengajian membuat rumahnya itu sering kosong. Hari ini, aku dan Fitri kembali berboncengan. Dengan mesin dari fiksi yang menggerung, kami melaju di atas jalan beraspal, melewati kebun duku. Hari ini merupakan hari peringatan 100. Hari meninggalnya Pak Lek Setu. Hari ini juga, Fitri akan ku kenalkan kepada keluarga besarku. Motorku memasuki halaman rumah Bulek Tini. Beberapa anak asyik bermain di halaman, sementara di teras terlihat bapak-bapak yang bersenda gurau. Aku memarkirkan motorku dan berjalan mendekati rumah. Saat mengucapkan salam, Pak D. Derajat adalah orang yang pertama menjawab salamku. Dia sedang duduk bersama Pak Lek Jarwo dan Pak Lek Yunus. Ada juga beberapa orang lain di sana. Aku menyalami semua orang yang terlihat.
Acara tahlil berjalan dengan baik, tanpa halangan suatu hal apapun. Tamu yang datang cukup ramai, sama seperti saat 7 harian dulu. Saat semua sudah kembali rapi, entah kenapa kakek meminta kami semua berkumpul di ruang tengah. Aku yang hendak mengantar Fitri pulang juga dicegat dan diminta untuk menunda niatku itu sebentar. Saat semua anggota keluarga sudah duduk di ruang tengah, kakek mulai berbicara. Ini sudah 100 harinya Setu, yang artinya masa iddah Tini sudah lewat. Seperti yang kita tahu Tini masih bersih dan tidak halim. Sepertinya kakek ingin melepas Bulek Tini, karena sekarang sudah tidak ada kewajiban dirinya sebagai menantu di rumah ini. Aku sayang Tini, dan tidak mau Tini pergi dari keluarga ini. Tapi entah kenapa kakek malah seakan ingin menahan Bulek. Bukankah itu hak Bulek untuk memilih kemana dia ke depannya? Aku mau menikahkan Tini dengan Tono. Hening. Suasana membisu saat itu juga. Apa maksudnya ini? Nggak bisa gitulah, Pak. Aku kan udah punya istri. Istriku lagi halim loh. Ayahku protes dengan keras. Aku juga nggak bisa, Pak. Aku nggak bisa kalau disuruh jadi istrinya Mas Tono. Bulek juga protes. Bukannya apa? Jelas dirinya tidak setuju. Aku juga enggan harus memiliki 2 ibu. Apalagi Bulek Tini sudah kuajak. Tenang dulu. Aku tahu kalian berdua bakalan ngomong kayak gitu. Kakek menenangkan suasana. Kalau Tini nggak mau nikah sama Tono artinya kamu bukan lagi mantuku. Kalau kamu bukan mantuku kamu nggak ada kewajiban tinggal di rumah ini, dan aku harus mulangin kamu ke orang tua kamu. Dan karena Tini nggak ada, siapa yang ngurus rumah ini? Siapa yang ngurus aku? Kalian bilang aku nggak perlu nikah lagi. Nanti repotlah nanti anulah. Lah terus aku disuruh sebatang kara gitu? Kakekku sepertinya mengeluarkan unek-unek yang terbendung di hatinya. Bukan gitu, Pak. Lagian Tono sama Tininya juga nggak mau. Kalau soal ngurus rumah nanti bisa aku cariin pembantu. Nggak harus maksa Tini nikah sama Tono. Diam kamu Derajat. Kalau bukan gara-gara adik MU mati, apa bakalan kamu kesini? Kakekmu membungkam pakdeku. Suasana musyawarah keluarga ini, entah kenapa, malah menjadi perdebatan. Fitri yang masih orang luar dari keluarga ini juga merasa tidak nyaman dengan suasana sekarang ini. Maaf, nggak biasanya kakekku kayak gini. Kataku berbisik kepada Fitri. Dia hanya mengangguk. Saat anak dan mantu kakek saling menyampaikan pendapat masing-masing. Saat itulah ibu angkat bicara. Kalau Tini mau nikah sama Mas Tono, aku nggak apa-apa di madu. Asal jangan serumah. Biar Tini tetap di rumah ini. Ibu entah kenapa mendukung rencana kakek untuk menikahkan ayahku dengan Bulek Tini. Iya, Mbak. Tapi aku pikirkan dulu. Ini masalah rumit buatku. Dengan begitu, musyawarah berakhir. Pak D. Derajat dan keluarga adalah yang meninggalkan rumah ini pertama. Mungkin beliau kesal dengan perkataan kakekku tadi. Adik-adik ayahku menyusul kakaknya, begitu juga sanak keluarga lainnya. Dan akhirnya menyisakan keluargaku dan Bulek Tini. Kakek mengatakan untuk jangan terlalu dipikirkan, dan segera memberi keputusan. Katanya, ini juga menyangkut nasib dirinya. Ayah hanya mengiyakan, sementara Bulek diam. Saat ayah ingin mengajak ibu pulang, ibu menolak dan berkata akan menginap di sini. Akhirnya ayah pulang sendiri. Aku sendiri masih harus mengantarkan Fitri. Saat di jalan, Fitri bertanya, kenapa dari 4 orang laki-laki bersaudara? Kakekku malah meminta ayahku untuk menikahi Bulek Tini. Aku juga tidak tahu, jadi aku tidak bisa memberi jawaban yang pas. Aku hanya bilang, mungkin Pak D. Derajat yang paling mapan di keluarga kami, dan mungkin juga 2 adik ayah yang masih cukup muda. Namun secara finansial dan usia, mungkin di mata kakekku ayahku yang paling pas. Belum terlalu tua, dan mampu menafkahi dengan baik. Apalagi mengingat Bulek Tini yang punya anak 3. Ayah juga hanya memiliki aku sebagai anak, sebentar lagi mungkin 2. Gaji ayah juga cukup besar dan penghasilan pasifnya juga masih memberi keuntungan. Baik teman-teman mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan.
Kalau ada salah penulisan maupun perkataan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan cerita lainnya, hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.